Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Arjuna akan melanjutkan materi yaitu tentang IoT, Internet of Things. Di sini diharapkan teman-teman semua dapat menyimaknya agar tidak terjadi gagal paham. Oke, baiklah kita masukin ke materinya. Internet of Things atau IoT. Ya, apa itu Internet of Things? Yaitu merupakan sebuah konsep benda atau objek yang ditanamkan kepada teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, dan menghubungkan data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Nah, dengan kata lain, jadi IoT ini adalah hubungan interaksi tanpa memerlukan bantuan manusia, alias sudah menggunakan internet. Oke, lalu apa itu internet? Nah, internet adalah jaringan komunikasi secara global dan terbuka. Jaringan komunikasi ini akan menghubungkan jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Dengan komunikasi ini juga dapat terhubung oleh jaringan, maka akan mempermudah dalam mengetahui informasi yang beredar secara global. Pikiran. Apa itu pikiran? Pikiran adalah sebuah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Lanjut, microcontroller. Apa itu? Microcontroller yaitu adalah sebuah chip berupa IC atau integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya, dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikannya. Isikan di dalamnya. Oke, lanjut. Yaitu ada pengenalan ESP8266. Apa itu ESP8266? ESP8266 merupakan modul internet yang dapat terhubung secara langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP per IP. Nah, mungkin dari teman-teman belum tahu apa itu TCP IP. TCP IP adalah singkatannya yaitu Transmission Control Protocol, yaitu TCP. Sedangkan IP-nya itu adalah Internet Protocol. Itu adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. Nah, pada modul ini membutuhkan daya sekitar 3,3 volt ya. Jadi ESP8266 ini membutuhkan daya sebesar 3,3 volt dan memiliki 3 mode Wi-Fi ya, yaitu station, access point, dan baud. Ya, model ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori, dan GPIO ya, yang merupakan pin yang digunakan untuk membaca input dan mengontrol output berdasarkan kondisi yang berbeda sesuai dengan program yang telah kita buat. Di mana jumlah pin yang tersedia pada ESP8266 ini tergantung pada jenisnya. Ya, modul Wi-Fi serbaguna ini bersifat SoC, yaitu System One Chip ya. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontrol apapun karena sudah memiliki perlengkapan layaknya microcontroller. Kita next. Firmware default yang digunakan oleh perangkat ini menggunakan AT command. Ya, selain itu ada beberapa firmware SDK yang digunakan oleh perangkat ini berbasis open source. Ya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Node-MCU dengan menggunakan basic programming. Yang kedua, MicroPython dengan menggunakan basic pemrograman Python. Lalu yang ketiga ada AT command
dengan menggunakan perintah atcommand. Untuk pemrogramannya sendiri, kita bisa menggunakan ESP-Loader atau untuk firmware berbasis NodeMCU dan menggunakan PuTTY sebagai terminal kontrol untuk atcommand. Selain itu, kita bisa memprogram perangkat ini menggunakan software Arduino IDE dengan menambahkan library ESP8266 pada board manager. Kita dapat dengan mudah memprogram dengan basic pemrograman Arduino. Nah, di sini terdapat jenis-jenis ESP8266 yang dapat teman-teman lihat. Mulai dari ESP01, ESP02 sampai dengan ESP14. Oke, next. Pengenalan software Arduino IDE. Ya. IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Ya. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Ya, bahasa pemrograman Arduino atau Sketch sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan bagi pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke pasaran, ya, IC microcontroller Arduino ini telah ditanamkan suatu program bernama bootloader, ya, yang berfungsi sebagai penengah antara kompiler Arduino dengan microcontroller. Arduino IDE ini dibuat dari bahasa pemrograman Java. Ya, Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C ataupun C++ yang disebut wiring, yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dalam Arduino ini. Berikut ini adalah skema dalam konfigurasi menggunakan ESP8266 di aplikasi Arduino IDE. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan sebuah praktek, ya, langsung dari aplikasinya. Mohon dari teman-teman dapat memperhatikannya agar tidak terjadi kesalahan dalam konfigurasinya antara ESP8266 dengan aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, di sini terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama bisa kita praktekkan, ya. Kita keluar saja dari sini. Nah, kita bisa ikuti langkah-langkah ini. Kalau nggak salah sekitar ada 10 langkah untuk melakukan konfigurasi. Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin mengkonfigurasikan antara ESP8266 dengan Arduino IDE, teman-teman harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yaitu di sini instruksinya adalah pertama membuka aplikasi Arduino IDE. Nah, apabila teman-teman belum mempunyai aplikasinya, teman-teman bisa download di Google, banyak, ya. Di Google, saya kasih contoh di sini. Teman-teman bisa langsung buka, ketik saja Arduino, ya, sudah sini Arduino IDE. Nah, paling atas biasanya terdapat tulisan Arduino IDE, langsung, ya, kita tekan saja. Nah, biasanya di sini ada versinya. Nah, Arduino IDE 1819, ya. Nah, jadi apabila teman-teman belum menginstalnya, silakan teman-teman install dalam bentuk window, yaitu di zip file. Di bagian di sini, teman-teman bisa download di sini. Setelah itu, teman-teman bisa convert menggunakan zip, ya, dan bisa mendownloadnya. Oke, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi kita buka ini, ya, ini aplikasinya. Saya sudah mendownloadnya. Klik 2 kali.
untuk membukanya. Ya. Nah, instruksi pertama sudah kita jalankan. Di sini instruksi yang pertama itu membuka aplikasi Arduino. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya awalnya itu seperti ini. Oke. Ikuti langkah kedua, yaitu langkah kedua, pada Arduino IDE buka menu file. Lalu cari yang tulisannya referensi seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Jadi teman-teman buka aplikasinya, buka di menu file, cari tulisan referensi. Nah, lalu klik. Nah, seperti ini, sudah seperti ini. Teman-teman buka lagi, apa langkah selanjutnya? Nah, pada bagian Additional Board Manager ULLs, nah di sini teman-teman disuruh untuk mengisi link yang ini ke dalam link URL yang terdapat di sini. Nah, yang dalam kotak warna merah ini, yang telah ditandakan ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa download di sini, di copy yang di sini, teman-teman copy, ya, di copy. Lalu teman-teman pergi ke aplikasinya. Nah, ini ada linknya. Nah, ini Additional Board Manager. Ya. Teman-teman masuk sini, lalu paste. Ya. Teman-teman bisa paste, Ctrl V. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, teman-teman kembali lagi. Nah, apa selanjutnya? Nah, seperti ini. Setelah itu, klik tombol OK. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman sudah mempastenya di dalam Additional Board Manager ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, oke ya, di sini sudah terdata. Oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita disuruh untuk merestart ya, merestart aplikasinya, yaitu dengan menutup aplikasi lalu dibuka lagi. Oke, kita tutup aplikasinya. Kita refresh. Lalu kita buka lagi. Nah, setelah seperti itu, kita lihat lagi ke PPT-nya, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Yaitu dengan membuka tools ya. Jadi di atas ini terdapat menu file, edit, sketch, tool, dan helps. Nah, jadi kita di sini diminta untuk pergi ke menu tools, lalu pilih board, lalu pilih board manager ya, seperti ini ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini ada menu ya, menu tools, lalu kita pergi ke board, lalu ada board manager. Nah, kita tekan. Di sini sudah terdapat board manager. Oke, setelah seperti ini, apa langkah selanjutnya? Ya, kita lihat di sini. Nah, setelah teman-teman bisa membuka board manager ini, masukkan pencarian ESP8266 ya. Kita ketik di sini ESP8266. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada, lalu instruksinya di sini adalah setelah itu klik install dan tunggu sampai proses selesai. Oke, jadi teman-teman install. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oke. Setelah lagi di sini sudah terinstall ya. Tidak ada bacaan install lagi. Kita langsung close saja. Nah, kita lalu kembali lagi ke PPT. Apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan ya, melihat si raport. Jadi apabila teman-teman masih atau belum ada ESP32 cam-nya, 8 ESP, maaf ya, ESP8266, ya teman-teman tidak perlu mengikuti langkah-langkah ini. Tapi jika teman-teman bisa mempunyai ESP8266 ini, teman-teman bisa mengikuti langkah selanjutnya.
Itu bagaimana cara mengirimnya ya. Bagaimana cara mengirim program dari Arduino IDE ke aplikasi ESP8266. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi dengan teman-teman mendownload boardnya tadi, teman-teman dapat mengirim ya, program yang ada di aplikasi Arduino IDE ini ke ESP8266. Ya, bisa kita lihat di sini, kita pergi ke board untuk mengeceknya. Nah, di sini sudah terdapat board yaitu ESP8266. Di sini banyak pilihannya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman dapat memulai pemrograman setelah teman-teman melakukan download board tadi. Jadi kenapa kami menunjukkan cara ini kepada teman-teman? Jadi apabila teman-teman baru menggunakan aplikasi Arduino IDE, lalu teman-teman ingin mentransfernya ke dalam hardware yaitu ESP8266, maka teman-teman harus melakukan cara ini dulu supaya bisa terkonfigurasi antara aplikasi dengan ESP-nya. Jadi apabila teman-teman belum mendownload boardnya, maka teman-teman tidak akan bisa mengirim program yang kita buat ke aplikasi atau tidak akan terhubung ke ESP8266. Mungkin itu sedikit materi yang kita ataupun yang pihak Diklat dapat sampaikan. Mungkin akan ada selanjutnya ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.